Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Masih melanjutkan video saya sebelumnya ya, mengenai bedah kisi-kisi dan pembahasan soal ujian sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran matematika. Ya, ini adalah video yang keempat ya. Akan membahas kisi-kisi nomor 16-20 dan masih pilihan ganda biasa. Baik, langsung saja kita mulai dari kisi-kisi nomor 16. Indikator soalnya di sini adalah disajikan gambar bangun ruang, peserta didik dapat menghitung luas permukaan bangun tersebut dengan benar. Luas permukaan ini ya. Ya, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sebuah balok ya, di mana panjangnya 10 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 5 cm. Yang ditanyakan luas permukaan bangun di samping adalah titik-titik cm persegi. Ya, luas permukaan itu sebenarnya luas seluruh ya sisi yang menyusun bangun ini. Jadi balok ini kan tersusun dari 6 sisi ya. Maka sisi-sisi dari ke-6 sisi ini ya, jumlah ya, luas dari ke-6 sisi ini itu dinamakan dengan luas permukaan. Jadi ini kan ada 6 sisi. Sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi depan, sisi belakang. Nah, ini kan kita sebutkan dengan panjang ini ya. Yang 10 cm itu kan panjang. Yang ini lebar, yang ini tinggi. Nah, sebenarnya cara menghitungnya seperti ini. Kalau kalian tidak hafal rumusnya ya, tinggal seperti ini saja ini. Pertama kita lihat sisi bawah ini. Sisi bawah itu kan tersusun dari ini panjang dan lebar ya. Maka rumusnya nanti seperti ini. Panjang kali lebar. Nah, sisi bawah ini kan berpasangan dengan sisi atas. Artinya bentuknya dan luasnya sama. Maka yang panjang kali lebar itu ada dua, yaitu bawah dan atas. Maka ini kali 2. Ya, nanti hasilnya berapa? Kita cari seperti itu. Kemudian lagi nih, kita misalnya mau mencari sisi depan. Depan itu kan ini tersusun dari panjang dan ini tinggi. Ya, panjang dan tinggi. Berarti panjang kali tinggi. Ya, karena yang seperti sisi depan itu ada 2, pasangannya itu depan dan belakang, maka yang panjang kali tinggi juga ada 2, maka kali 2 lagi. Ya. Karena ada 3 sisi yang berpasangan. Kemudian yang kanan ini. Kanan itu kan tersusun dari lebar dan tinggi, ya. Lebar dan tinggi. Berarti lebar kali tinggi. Dan ada 2 lagi. Sisi kanan ini berpasangan dengan sisi kiri. Bentuk dan luasnya pun sama, maka kita kali 2. Itu kalau kalian tidak tahu rumusnya ya. Kalau tahu rumusnya sebenarnya tinggal dimasukkan saja rumus luas permukaan kubus balok itu rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ya, ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini rumusnya. Mencari seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Hasilnya sama ya. Kita coba ini. Panjang kali lebar, panjangnya kan 10. Ya, nanti ini dijumlah ya. Hasilnya nanti dijumlah. 10 kali lebarnya kan 7. Kali 2, karena ada 2 ya, bawah dan atas. Ya. Kemudian ini, panjang kali tinggi, panjangnya 10. Tingginya 5. Kali 2 lagi. Ya, karena sisi depan ini berpasangan dengan sisi belakang. Ada 2 sisi yang sama. Kemudian ini kanan kiri ya, berarti lebarnya 7 kali tingginya 5 kali 2 lagi ya. Nah ini kita hasilnya berapa ini? 10 kali 7, 70 ya, 70 kali 2, 140. Ini 10 kali 5, 50, 50 kali 2, 100. Ini 7 kali 5, 35, 35 kali 2, 70. Ini kita jumlahkan itu akan hasilnya nanti
luas permukaan. 0 tambah 0 tambah 0, ya 0. 4 tambah 0, 4 ya, tambah 7, 11. Nyimpen 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Jadi luas permukaannya itu 310 B. Pakai cara ini, kalau kalian hafal rumusnya juga sama. Berarti 2 kali panjang kali lebar. Berarti 10 kali 7 ya. 10 kali 7. Ditambah panjang kali tinggi 10 kali 5. Ditambah lebar kali tinggi 7 kali 5. Ya. Ini kita kerjakan dulu. Yang di dalam kurung 10. Ini 2 kalinya turun ya. 2 kali 10 kali 7 itu 70. Tambah, ini kurung ya. Tambah 10 kali 5, 50. Tambah 7 kali 5, 35. Nah, ini 2 kalinya turun lagi. Ya, 70 tambah 50 tambah 35 ya. 0 tambah 0 tambah 5, 5 ini ya. 5, 7 tambah 5, 12, 15. Berarti 155 kali 2 ya. 155 kali 2. 155 kali 2. 2 kali 5, 10, nyimpen 1 ya. 2 kali 5, 10 sama 1, 11. 2 kali 1, 2 sama 1, 3. Sama ya hasilnya. Jadi kalau mau pakai rumus bisa, kalau mau pakai ini seperti ini bisa. Di logika seperti ini bisa. Hasilnya sama, 310 cm persegi ya. Jawabannya B. Paham ini ya tentang luas permukaan. Jadi intinya luas sisi yang membentuk atau yang menyusun bangun itu kita jumlahkan. Kita cari luas sisi masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Lanjut kita ke soal nomor 17 atau kisi-kisi ke-17. Disajikan soal cerita yang berkaitan dengan volume bangun ruang. Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita tersebut dengan benar. Jadi tentang volume bangun ruang tapi dibuat dengan soal cerita. Contohnya seperti ini. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung ya, dengan panjang jari-jari 5 cm dan tinggi 20 cm. Kaleng tersebut berisi penuh dengan susu ya. Volume susu dalam kaleng tersebut adalah titik-titik cm kubik. Pi 3,14. Ya. Jadi kita sudah tahu di sini jari-jarinya ya, R-nya itu 5 cm. Kemudian T-nya 20 cm. Pi-nya itu 3,14. Ya. Ini kan tabung ya. Sebenarnya tabung dan prisma itu yang bangun ruang yang bentuk alas dan bentuk atapnya sama, itu untuk mencari volume itu sebenarnya rumusnya semuanya adalah luas alas kali tinggi ya. Semua prisma dan tabung ini ya, prisma segitiga, kubus, balok ya, dan tabung ini sebenarnya luas volumenya itu luas alas kali tinggi. Tinggal alasnya bentuknya apa kita sesuaikan. Nah, karena ini tabung kan alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran kan pi r kuadrat kan. Pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Pi kali R kali R atau pi kali R kuadrat ya. Kali tinggi ini. Tinggi tabung. Ya. Tinggal kita masukkan ini. Pi-nya kan di sini sudah dijelaskan 3,14. R-nya 5 berarti kali 5. Ya. Kali 5 kali 20. Tingginya 20. Ya. Maka ini kita tinggal kalikan saja ini. 3,14 kali 5 kali 5 kali 20. Ya. Kalau saya seperti ini, ya, untuk memudahkan ya, ini kita kalikan dulu. Ya, berarti 3,14 kali 5, 5 kali 20 kan 100. Ya. Nah, kemudian ini saya kalikan ini dengan ini dulu. 3,14 dengan 100-nya. Ya. Untuk menghilangkan koma, 3,14 kali 100 kan tinggal geser koma ke belakang 2 kali ya. Maka ini jadinya 314 kali 5 ya. 314 kali 5 tinggal kita gunggung susun ya. 314 kali 5. 5 kali 4 20, nyimpen 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7 ya. 5 kali 3 15. Berarti volumenya adalah 1570 cm kubik ya. Jawabannya yang C. Ini tidak harus seperti ini ya untuk mengalikannya ya. Ini hanya saya memudahkan saja ini. Untuk menghilangkan koma ini 5 kali 20 dulu. Ya, biar 100 nanti untuk mengalikan 3,14. Kalau kalian mengalikan secara urut ini 3,14 kali 5 nanti hasilnya kali 5. Nanti hasilnya kali 20 juga sama hasilnya. Nanti 1570
cm3. Jawabannya yang ya C. Paham ini ya? Jadi yang penting kalau bangun ruang prisma atau tabung itu rumusnya luas alas kali tinggi, ya. Tinggal kita sesuaikan alasnya. Misalnya balok berarti nanti alasnya kan persegi panjang, berarti panjang kali lebar, kemudian kali tinggi. Paham ya? Lanjut kita ke kisi-kisi ke-18. Disajikan sekumpulan data, peserta didik dapat menentukan tabel yang tepat menyajikan data tersebut dengan benar. Jadi, nanti ada soal di mana ada data, kemudian tabel yang benar yang seperti apa yang menggambarkan data tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Data berat badan siswa kelas 6 SD dalam satuan kilogram sebagai berikut. Ini ya datanya. Kemudian tabel yang sesuai untuk menyajikan data di atas adalah, jadi caranya seperti ini. Kita cari yang beda tabelnya ya. Contohnya ini kan yang berat badan yang 35 kg ini, kan semuanya 2 ini. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 juga. Jadi ini kita tidak perlu membuktikan. Ya. Kita cari yang beda untuk kita buktikan. Contohnya ini 36. 36 kan di tabel A 3, di tabel B ini 3 juga, di tabel C 4, di tabel D 2. Nah, kita buktikan mana yang benar di antara keempat tabel ini. 36 ya, kita cari 36. 36 itu ini 1, 2 ya. 36 itu 2. Berarti yang 3 ini salah. Berarti jawaban A jelas salah. Jawaban C jelas salah. Ya, jawaban B juga salah karena sama dengan A. Berarti jawaban yang benar adalah D. Nah, ini kita tidak perlu membuktikan yang lain karena yang 36 ini saja, berat badan 36 kg ini sudah terbukti hanya satu yang benar. Berarti secara otomatis jawaban yang benar adalah yang D. Ya, ini akan lebih mempercepat ya untuk menjawab soal. Dibanding kita harus menghitung 35-nya ada berapa, baru kita mencari tabel mana yang betul. Dengan cara seperti ini akan lebih cepat. Paham ya? Ini kita lanjut ke kisi-kisi nomor 19. Sajikan ilustrasi tentang data. Peserta didik dapat menentukan nilai modus dari data tersebut dengan benar. Modus. Modus itu adalah data yang sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Contoh soalnya seperti ini. Siswa kelas 6 SD Taruna Bangsa terdiri 36 anak. Jadi ada 36 anak ya. Dari sejumlah siswa tersebut, 8 anak berangkat sekolah berjalan kaki. Ya. 5 anak berlangganan ojek, 11 anak diantar orang tuanya, dan sisanya bersepeda. Modus cara berangkat ke sekolah siswa kelas 6 SD Taruna Bangsa adalah, berarti yang paling banyak itu yang mana? Yang menggunakan ojek, sepeda, jalan kaki, atau yang diantar orang tua. Nah, kita hitung, totalnya kan 36 ya. Ini yang berangkat ke sekolah jalan kaki ya. Saya singkat JK ya, jalan kaki, itu 8. Kemudian yang ojek itu 11. Oh maaf, yang ojek itu 5 ya. Kemudian yang diantar orang tua, diantar itu ada 11. Nah, yang sepeda itu sisanya ya, dari 36, jalan kaki 8, ojek 5, diantar 11. Berarti yang sepeda berapa? Ya. Ini kan kalau di total ini 8 ditambah 5, 13 ya. 13 ditambah 11, 24. Jadi, sisanya tinggal 36 dikurangi 24. Ya, 12. Berarti yang 12 ini naik sepeda. Modus itu data yang sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Yang paling banyak ini kan yang 12 ini. Berarti yang sepeda. Berarti modus cara berangkat ke sekolah siswa kelas 6 SD Taruna Bangsa itu adalah bersepeda, atau jawabannya yang B. Ya. Lanjut, kita ke soal terakhir di video ini ya. Untuk pilihan ganda biasa. Disajikan ilustrasi tentang data. Peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata dengan benar. Rata-rata ini ya. Rata-rata itu jumlah nilai dibagi jumlah data. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Hasil panen padi per musim panen dalam ribuan ton ini ya, ribuan, di Desa Maju Makmur sebagai berikut. Ini 18, 19, 18, 13, 20, 18, 13. Rata-rata hasil panen pada setiap musim, titik-titik ton. Jadi, ini kita jumlahkan semua, kemudian dibagi dengan jumlah data. Nilainya ini kita jumlahkan semua,
kemudian dibagi dengan jumlah data. Jadi 18 ditambah 19 ditambah 18 ditambah 13 ditambah 20 ditambah 18 ditambah 13 nanti bagi berapa? Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi 7. Nah ini kita cari nih 18 tambah 19 tambah dicari ya. Kalian cari ini ya. Ya, saya sudah ketemu. Jawabannya adalah 119 ya. 119 per 7. Jadi hasil ini, penjumlahan ini adalah 119 per 7. Maka rata-ratanya itu 119 dibagi 7. 11 bagi 7, ya 1. 1 kali 7, 7. 11 kurangi 7, 4. Ini nurunin 49. 49 bagi 7, 7. 7 kali 7, 49 ya. Maka jawabannya adalah 17. Tapi ingat, ini dalam ribuan. Berarti ini 17 itu artinya 17.000 ton. Ya, jawabannya yang C. Ya. Ya, demikian pembahasan atau bedah kisi-kisi USSD untuk mata pelajaran matematika dari nomor 16 sampai 20 ya, tentang pilihan ganda biasa. Di video berikutnya, insya Allah saya akan membahas kisi-kisi nomor 21 sampai 25 ya. Ini pilihan ganda kompleks ya. Nanti sampai nomor 30 itu pilihan ganda kompleks. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.